Karena generasi berganti dan teknologi juga berganti, maka saya agak ragu. Apakah gambaran gembala itu masih termemori di kita? Kita akan cek dan dicek ya Bapak Ibu. Dari Bu Saryati yang pojok. Bu Saryati di daerah Sekaran, Seneng dan sekitarnya Panca Arga, jenengan masih ketemu gembala enggak? Orang Angon. Sama sekali. Nah, terbukti satu deret satu. Nah sekarang yang agak masuk sedikit. Bu Puji Dewo, ini di Bulu ya. Wah sana perbatasan Candi Mulyo, daerah Podosoko ya Bu ya. Nah Mas Sawangan, masih lihat orang Angon? Kadang-kadang, puji Tuhan, kadang-kadang. Nah, Pak Edi Binarso di Dampet, mungkin masih dekat Dongkarang, masih sempat lihat orang Angon Pak Edi? Oh, masih sempat. Angon apa itu Pak Edi? Oh, Angon bebek, lumayan masih ada gambaran gembala. Nah, sekarang di Pasaranyar, Bu Wati, masih lihat? Mas, mengembalakan tiap hari. Oh masih ada, puji Tuhan. Jadi masih ada generasi gambaran gembala. Nah, karena semakin hari semakin hilang memori tentang gembala. Buktinya ketika masih PAUD masih buka, saya dan guru-guru PAUD itu mau mencari kerbau. Yang betul-betul kerbau bukan foto. Ternyata di Kembangan sudah dijual, di Pasaranyar sudah dijual. Nah, dapat di Dongkarang itu inden 25.000. Betul, itu pengembalakan pagi. Nanti sore pulang saya cegat di jalan. Kita bayar sama Pak Barga 25.000 sekitar ya setengah jam anak-anak melihat kerbau. Sehingga memang gambaran ilustrasi di kitab suci kadang-kadang semakin jauh, semakin hilang apa itu gembala. Nah saudara, padahal temanya masih pede sekali. Gerak sang gembala. Kita lihat gembala kita tentu tuh gambaran Tuhan Yesus, ilustrasi kita. Nah, kecil sekali bisa dijembrengkan. Nah, ini lagu 4. Kidung berapa Bapak Ibu? Tadi dinyanyikan kidung nomor 415. Gembala yang baik. Nah, kita akan lihat gembala yang ideal itu menurut kidung 415 itu seperti apa? Gembala baik bersuling nan merdu. Wah, ternyata satu syaratnya adalah punya suling kan itu. Tapi suling itu bukan untuk dangdutan kan itu. Tapi tentu itu disuarakan dan itu merdu. Nah, jadi merdu itu wajib. Baik lapar, baik sebelum mandi, baik mungkin belum mendapatkan persenan, tetap merdu. Jadi ini sebuah gambaran bahwa orang mengembalakan itu ungkapan kejujuran. Lihat saja sulingnya. Kalau lagunya merdu-merdu itu berarti penuh dengan penghayatan. Tapi sulingnya sak muni-muni nih malah kadang-kadang dibanting. Itu diragukan. Jadi gambaran suling adalah gambaran jiwa. Ketika ada ketulusan mengembalakan, membimbing pada air tenang, bukan pada air tuba, kan gitu. Bukan pada air keras, tetapi menuju ke tempat air yang penuh ketenangan. Bapak Ibu tahu kata dalam bahasa melegung, siapa yang tahu melegung
diplegungke. Di mana Bu? Diplegungke itu? Melegong itu di mana? Jadi kerbau binatang itu di tempat pelegungan itu di mana? Oh, di kandang itu ramlegong. Itu tak lelo-lelo legong. Jadi di tempat yang teduh, basah, tenang, yang kondisi biasanya itu di air, itu diplegungke. Itu itu semakin hilang kan. Padahal Pak Hendra juga sudah tua. Artinya kan itu gambaran diplegungke. Dan membaringkan aku berteduh di padang rumput yang berkenan. Padahal sekarang rumput sudah pada hilang. Itulah gambaran sang gembala menata kehidupan untuk para gembalanya. Disiapkan betul-betul, difasilitasi. Itu yang kadang-kadang mungkin lupa ketika gembala-gembala dunia sudah membimbing ke arah air-air yang mungkin lebih nikmat. Misalnya gembala Starbucks itu menuntun ke air kopi yang mahal tapi bergengsi dekat Artos. Nah, artinya saudara, gembala-gembala masa kini menawarkan air yang menggiurkan. Hari ini dalam Gema Paskah kita ditugaskan untuk menata kehidupan. Kita kembali melihat sebuah gema ilahi. Sang gembala itu yang akan mempersiapkan gerak langkah hidup kita. Mari kita coba tangkap dari bacaan kita yang pertama. Ya, next. Mari saudara, kita akan baca dari Kisah Rasul-Rasul 4 ayat 10. Kita baca hitungan yang ketiga. 1, 2, dan 3. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian, oleh segenap kaum Israel, bahwa dengan nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan dan yang dibangkitkan Allah dari antara orang mati itu, bahkan dengan kuasanya lah orang ini berdiri di hadapan kamu sembuh. Nah, Bapak Ibu, ini siapa yang ngomong? Kalau kita baca Kisah Para Rasul, kita tahu bahwa yang ngomong adalah Lukas. Karena Kisah Para Rasul itu surat yang kedua. Surat pertama Lukas dan yang kedua Para Rasul. Ditujukan kepada siapa? Itu ada di pasal 1. Hei sahabatku Theophilus. Jadi di Lukas pasal 1 ayat 1, di Kisah Para Rasul 1 ayat pasal itu berita kepada kawan. Itu kayak Ebit GAD. Ini laporan perjalanan pelayanan yang dilakukan oleh Petrus. Ini Lukas mengutip kata-katanya Petrus di hadapan para ahli Taurat dan orang-orang Saduki, pemuka agama Yahudi, setelah Kristus itu disalibkan dan bangkit. Sehingga mereka ingin tunjukkan, ini loh buktinya. Ketika Yesus yang mati engkau tolak, engkau salibkan, tetapi dahsyat yang hidup bukan hanya dia, tetapi para murid-muridnya melakukan mujizat penyembuhan. Yang bisu bicara, yang sakit disembuhkan. Kalau dulu itu hanya berpusat pada Yesus,
tetapi murid-muridnya membawa itu. Itu yang ditata, itu yang ditunjukkan bagi kehidupan, bahwa kita ini berfungsi menjadi alat penyembuhan, rekonsiliasi, bukan penggosip, bukan balas dendam, bukan membuat luka baru. Kadang-kadang orang nggak siap untuk menyembuhkan. Karena orang menyembuhkan, mungkin kalau disembuhkan pertama, lalu sembuh, kadang-kadang datang lagi sama sakitnya, batuk-batuk, disuruh berhenti ngerokok, jalan terus. Untung nggak ketemu Pak Dokter yang namanya Pak Dokter Bambang RST. Gualak Bapak Ibu. Itu kalau orang batuk datang, terus ya sudah Bapak kalau mau mati silakan. Rokok yang banyak. Loh, ada dokter yang kayak gitu loh Bapak Ibu. Nah, bayangkan hari ini kita menata kehidupan untuk menyembuhkan, tidak diembel-embeli, menyakitkan dulu, jelek-jelekan dulu, meleh-melehkan dulu, tidak. Kita menata kehidupan ketika kita berfungsi menyembuhkan. Setiap luka, setiap dosa, setiap kesalahan hanya satu yang harus ditata, yaitu disembuhkan, bukan yang lain. Kalau yang lain itu paket-paket tambahan manusia. Hari ini, mari saudara, untuk menata gerak kehidupan sang gembala. Itu yang dilakukan oleh gembala kita, itu yang harus kita lakukan juga. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, gembala baik bersuling dan merdu, dinilai baik. Bapak Ibu yang mungkin berkecimpung di dunia pendidikan, mungkin pernah dengar sebuah buku kurikulum yang dikarang oleh Dr. Suharsini Arikunto. Itu bicara tentang pengukuran dan penilaian, measurement dan evaluasi. Jadi ketika orang memberikan apresiasi guru kepada murid, itu ada sebuah proses. Yang pertama diskor, diukur. Ada nilai 1 sampai 10 diukur. Lalu diklasifikasikan kalau kuliah, kalau 0 tidak bisa jawab, itu nilainya E kan itu. Naik sedikit D, naik sedikit C itu cukup, B itu baik, A itu bagus sekali, sampai cum laude. Ada penilaian-penilaian. E itu goblok misalnya. Kalau D itu bodoh, C itu cukup pas-pasan. Itu sebuah penilaian. Begitu juga Mazmur 23 dengan menilai gembala yang baik. Maka ada beberapa aparatur, ada syarat-syaratnya secara umum, tentu kontekstual. Adalah gembalaku yang baik. Kenapa? Aku tidak kekurangan. Jadi tentu kalau walaupun orangnya baik, tapi bersama beliau kita lapar, kaliren, ya nggak baik Bapak Ibu kan. Kayak orangnya seneng, ya mari kita tetap bersatu penuh dengan cinta. Neng kaliren, beri-beri kan. Ya enggak baik itu gembalanya kan. Lalu jika dikatakan ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku. Ada banyak ketika bersama pemimpin gembala jiwanya tidak segar. Padahal kadang-kadang justru ditugasi, wes moso borong tak berikan kepadamu. Nah hari ini
dengan kriteria-kriteria yang kita yakini penuh kebaikan. Maka itulah gembala kita yang baik. Mengerti akan kebutuhan kita. Mengerti akan kekurangan kita. Bukan saja kekurangan makanan minuman, tapi kadang-kadang kekurangan pengetahuan, kekurangan kebaikan, kekurangan keseriusan, kebanyakan leda-lede, kekurangan hal-hal yang positif, berpikir negatif terus. Tuhan tahu, Tuhan akan membawa kita di dalam ketenangan kebaikannya. Itulah saudara, kenapa Ia menata kehidupan kita setelah Dia bangkit. Dan kita pun punya tugas meneruskan penataan kehidupan Tuhan yang baik ini. Dan yang selanjutnya Bapak Ibu, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Bapak Ibu, keinginan saya baik, supaya ada variasi, Alkitabnya tak foto. Ternyata tidak baik. Yang ketok ming tangan kuning-kuning. Coba dijamrengkan yang di tangannya itu. Barang siapa? Nah, mari kita baca. Barang siapa? 1, 2. Jembrengkan lagi. Nah, 1, 2, 3. Barang siapa menurutinya, ia diam di dalam Allah. Ia diam di dalam Allah, dan demikianlah Allah ada di dalam kita, telah Ia karuniakan kepada kita. Nah, maksudnya antara Allah dan kita itu bersenyawa. Orang Jawa katakan manunggaling kawula Gusti. Kita ini adalah pancaran Allah. Imago Dei. Karena yang dihembuskan oleh Tuhan, nafas kehidupan dimulai figurnya Adam. Adama itu tanah, dihembuskan rohulullah, maka menjadi manusia. Kita adalah kitab-kitab terbuka. Kenapa kita seringkali melupakan roh kita yang mestinya kita pancarkan? Karena kita lupa untuk mengecasnya. Cas-casan kita adalah imago Dei. Maka ketika dicas Oppo, iPhone, Android yang lain meledak. Yang kita cas handphone jiwa kita adalah imago Dei, maka yang dipancarkan adalah pancaran Allah. Sudah pertama nggak pernah dicas, kedua masuklah sepleteran yang lain, kekuatan-kekuatan roh-roh yang lain, roh setan, roh kuntilanak, roh haye, dan roh hati dan sebagainya. Itulah saudara, bagaimana kita bisa memancarkan roh imago Dei itu. Maka hari ini Sang Gembala yang baik, yang sudah menata kita untuk kembali ke padang rumput hijau miliknya, agar kita tidak kekurangan, kita bisa menjadi seperti gembala yang baik. Jangan sia-siakan kebangkitan untuk mengawali penataan itu. Prosesnya panjang. 30 tahun dulu jadi tukang kayu. Dibaptis 3 tahun berkarya, lalu meninggal dan bangkit. Bayangkan. Itu juga sudah dirumuskan di Kejadian 3 ayat 15.
antar keturunan ular dan keturunan perempuan itu. Itulah janji induk, proposal kehidupan yang ditata untuk penyelamatan. Itu luar biasa rancangan Tuhan itu. Maka jangan disia-siakan, kita punya kewajiban memancarkan kemuliaan Tuhan. Dan yang terakhir, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidup. ya yang paling atas dijebrengkan ayat 16. Mari kita baca ayat 16 ini. 1, 2, 3. Ya, dijembrengkan. Ya, 1, 2, 3. Ada domba-domba lain yang bukan dandang ini. Domba-domba itu harus dituntun dan mereka akan menjadi kawanan saudara, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Mengasihi aku karena ku berikan nyawaku untuk ini sambil tebak-tebak meraba-raba, nanti dicocokkan di rumah Bapak. Jadi ini tugasnya memang sengaja gitu. Nah saudara, ternyata menata kehidupan itu tidak sendirian. Ada domba yang lain yang perlu ditata. Tapi hati-hati, teknisnya itu membimbing. Jadi bukan mencuri, bukan memaksa, bukan mengakali. Kalau bahasa Surabaya Bu, gelembui. Nah saudara, seringkali gereja itu gelembui, mencuri domba lain. Bukan gerejanya, gembalanya. Karena kadang-kadang faktor hanya ekonomi, sosial, nasabah, itu BRI. Hari ini saudara, untuk menata orang lain, itu harus memancarkan citra Allah. Bukan memancarkan citra gereja yang gengsi, yang memancarkan luar biasa AC dan fasilitas jemputannya. Bukan, itu hanya sarana. Hari ini untuk menata gerak kehidupan bersama Sang Gembala yang baik, kita harus menjadi orang-orang yang menuntun, yang peduli. Ingat, pekabaran Injil itu beda dengan kristenisasi. Maka seringkali karena kita tidak bijaksana, karena kita tidak hati-hati, maka kita ditolak. Gereja dipinggirkan karena caranya tidak elegan, mencuri domba. Seringkali alat-alat pelayanan kita begitu kasar. Hari ini mari menata kehidupan bersama dunia, terutama domba-domba yang lain. Mari kita pancarkan kemuliaan Tuhan. Maka mereka akan merasakan bimbingan tangan Tuhan. Bukan bimbingan manusia, bukan dahsyatnya mungkin pengobatan gratis, bukan dahsyatnya mungkin sembako, bukan. Hati-hati ketika itu yang dirasakan oleh domba-domba lain, jangan kaget. Ada banyak penolakan, ada banyak ketidaknyamanan, karena itu bukan air yang tenang, tapi itu air tuba.
itu sebuah penggelembuan dan sebagainya. Mari saudara kita bangkit bersama Tuhan, kita menata kehidupan, maka kita percaya bahwa kita akan diberikan kekuatan untuk menata kehidupan demi kemuliaan Tuhan. Amin.